Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW. Sami'na, kami mendengar. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan, dan yang sangat tiang cintai, Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan, Umuna pendiri Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin di Anjani, Umuna pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan terus dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam perjuangan kita di Nahdlatul Watan. Amin Allahumma amin. Yang tiang hormati Bapak Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni PhD, yang tiang hormati Bapak Mabes dari Mabes Polri yang diwakili oleh Kombes Polisi Hendro Kusumayadi SIK MH, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut diwakili oleh Dankada Areal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri, yang saya hormati Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir MAG, yang saya hormati dan Lanal Mataram Kolonel Laut Pelaut Asep Tri Prabowo STM, yang saya hormati Ketua Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi dari tingkat pusat sampai dengan ranting di seluruh Indonesia, baik yang hadir maupun yang secara online, yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan Ananda Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Salis, yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Watan Lale Yakutun Nafis MM, yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan Hajjah Lale Sifa Unupus MFAM, yang saya hormati rekan-rekan Masyaykhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani, para tokoh, para tuan guru, para sentuh, para sepuh, para santriwan, santriwati beserta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, ya,
kita bisa merayakan hari jadi Nahdlatul Wathon ke-73. Tanggal berapa Nahdlatul Wathon lahir anak-anakku? 19. Alhamdulillah. Terima kasih untuk guru di sekolah masing-masing ya. Berarti bagus guru ke-NW-nya. Alhamdulillah kita memperingati hari kelahiran organisasi tercinta yang didirikan oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat. Ninida mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon karena ketaatan beliau kepada guru beliau. Setelah mendirikan madrasah NWDI untuk putra, beliau mendirikan madrasah NBDI untuk putri. Kemudian beliau mendirikan organisasi untuk menaungi kedua madrasah ini, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Di dalam awal wasiat yang ditulis oleh Nini Maulana Syekh pada tanggal 23 April 1957, Nabi bahasa Nini Maulana Syekh, ada yang hafal? Jelas belum ada yang hafal anak-anakku ya. Belum ada. Karena wasiat yang singkat-singkat saja yang dibaca. Kalau wasiat panjang beliau di awal itu, organisasi NW adalah ciptaan dari gelora madrasah NWDI dan madrasah NBDI untuk melebarkan sayap pendidikannya. Karena itu wajiblah bagi benihan putra-putri NWDI dan NBDI bersama-sama aktif membela, memperjuangkan cita-cita Nahdlatul Wathon sekuat tenaga. Mereka yang pasif atau menghalanginya adalah meninggalkan wajib dan meninggalkan kewajibannya sendiri. Nah, itu wasiat siapa? Siapa Maulana Syekh? Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita jabarkan sedikit nggih, tiang sudah menulis dari malam, tiang menjabarkan sedikit ya arti wasiat ya dengan analisis tiang. Organisasi NW adalah ciptaan gelora. Gelora di sini bukan nama sesuatu. Gelora itu berarti semangat. Berarti semangat. Gelora NWDI dan NBDI untuk melebarkan sayap pendidikannya. Secara filosofis, Nini Maulana Syekh ingin menegaskan posisi Nahdlatul Wathon NW bukanlah organisasi yang lahir dari ambisi kekuasaan yang pragmatis. NW adalah konsekuensi logis dari sebuah visi besar. Jika madrasah NWDI adalah rahim bagi intelektualitas kaum pria, dan maka madrasah NBDI adalah fajar emansipasi pendidikan untuk wanita. Dalam hal ini Nahdlatul Wathon adalah kendaraan sosiopolitik yang menyatukan keduanya menjadi kekuatan kolektif, kekuatan berjamaah. Berjamaah tidak? Berjamaah. Mengapa Nini dah menggunakan kata-kata di diksi gelora? Karena gelora berarti energik, energi pergerakan yang tidak terbendung. Ini membuktikan bahwa NW dibangun di atas luapan energi intelektual untuk mengabdi kepada umat dan nusa dan bangsa. Pendidikan Islam dalam kacamata Nini Maulana Syekh adalah bidang yang harus dikembangkan secara dinamis. Pendidikan Islam tidak boleh terpenjara di dalam tembok madrasah, namun pendidikan Islam harus bermetaporosis, harus dikembangkan menjadi gerakan sosial dan dakwah. Karena itu Nahdlatul Wathon memiliki trilogi pergerakan, yaitu pendidikan, sosial, dan dakwah. Alhamdulillah, dalam kaidah usul fiqh disebutkan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak dapat sempurna tanpanya, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib. Sudah belajar usul fiqh anak-anakku? Alhamdulillah. Jika kita sepakat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban syar'i, maka di era modern ini
tujuan tersebut mustahil tercapai secara masif tanpa adanya organisasi yang solid dan struktur. Maka eksistensi dan perjuangan membela Nahdlatul Wathon adalah wajib. Sami'na, kami mendengar. Kita membela Nahdlatul Wathon bukan karena fanatik buta, melainkan karena kita sadar bahwa NW adalah wasilah, perantara utama untuk menyempurnakan kewajiban kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kaidah yang lain juga disebutkan, lil wasaili ahkamul maqasidi, sarana atau perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Jika tujuan NW adalah meninggikan kalimat Allah melalui pendidikan, maka setiap jengkal perjuangan kita di Nahdlatul Wathon memiliki nilai kemuliaan yang setara dengan tujuan tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nini Maulana Syekh memanggil kita dengan sebutan yang sangat organik. Sangat natural. Nabi bahasa beliau, apa kita bilang dipanggil? Benihan, putra putri NWDI dan NBDI. Beliau pakai kata benihan di situ. Sangat luar biasa. Kalau kita sebagai warga Nahdlatul Wathon tidak bisa benar-benar taat kepada organisasi Nahdlatul Wathon, berarti kita bukan benihan Nahdlatul Wathon. Mengapa berihan? Karena tulab tolibat, santri-santriwati, mutaharijin mutaharijat yang menuntut ilmu di madrasah NWDI dan NBDI di bawah naungan Nahdlatul Wathon. Ingat, di bawah apa? Di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Harus menjadi benihan yang unggul, benihan yang kuat, benihan yang loyal, setia dan mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathon. Yang alhamdulillah, Bapak Menteri, Nahdlatul Wathon sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, sudah berada di 38 provinsi, dan kami mempunyai lembaga pendidikan dan majelis taklim dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah 2.428. Itu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Klaim kita sebagai benihan Nahdlatul Wathon hanya valid, sah dan teruji jika kita menyerap semangat yang dimaksud oleh Nini Da, yaitu semangat kita harus benar-benar. Jika kita hanya berorganisasi untuk mencari posisi, hanya untuk mencari jabatan, namun kering dari semangat pengabdian, maka kita telah mengkhianati substansi dari wasiat beliau. Kewajiban kita ditetapkan oleh Nini Maulana Syekh terutama kepada abituren adalah sebagai kategori Nini Da Maulana Syekh mewariskan kita untuk sami'na wa ata'na, seperti yang saya bilang tadi, tanpa syarat. Jadi sami'na wa ata'na tanpa syarat. Bagi siapa? Bagi kader, bagi jamaah, bagi pengurus dan pencinta Nahdlatul Wathon, untuk aktif membela dan memperjuangkan cita-cita organisasi. Bagian yang paling tajam dari wasiat Nini Da adalah peringatan beliau terhadap mereka yang memilih jalan pasif, tidak mau berjuang untuk Nahdlatul Wathon, atau berjuang tapi ada inginnya, ada maunya. Nabi bahasa Nini Maulana Syekh, mereka yang fasif atau menghalanginya adalah meninggalkan wajib dan meninggalkan kewajibannya sendiri. Nanti dibaca ya di awal buku wasiat ya anak-anakku ya. Secara argumentatif, Nini Maulana Syekh sedang melakukan kritik tajam terhadap ketidakgairahan pejuang Nahdlatul Wathon dalam sebuah sistem yang bergerak dinamis. Sikap pasif secara fungsional setara dengan tindakan menghalangi. Mengapa? Karena dalam kompetisi peradaban modern saat ini, berhenti di tengah berarti membiarkan diri digilas oleh zaman. Oleh karena itu, kader-kader Nahdlatul Wathon harus terus bergerak dalam memperjuangkan Nahdlatul Wathon.
Dalam kaidah usul disebutkan al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan terhadap kebaikannya. Ketika Nini Da Al-Maghfurlah Maulana Syekh memerintahkan kita untuk aktif membela, maka secara hukum diamnya kita, fasihnya kita dalam perjuangan adalah sebuah pelanggaran. Kita menikmati fasilitas pemikiran dan kemuliaan nama yang dibangun oleh air mata Nini Maulana Syekh, namun kita menolak berkontribusi pada napas panjang perjuangannya. Ini adalah inkonsistensi logis yang fatal. Makanya Nabi bahasa Nini Maulana Syekh, inna akramakum indi anfa'ukum linahdatul watan. Kita jadi yang anfa'ukum. Anak-anakku mau jadi yang anfa'ukum atau yang adorukum? Na'udzubillah min zalik, kita menjadi yang adorukum. Gih jamaah yang di masjid, anfa'ukum gih. Ya, tetap berpegang kepada trilogi perjuangan di dalam Nahdlatul Wathon. Yakin, ikhlas dan istiqomah. Kita harus yakin dengan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh guru besar kita, Nini Da Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita harus ikhlas dalam menjalankannya dan harus istiqomah. Sanggup anak-anakku? Yang perempuan aja, yang laki-laki lapar. Puasa itu biasa setiap tahun kita laksanakan, jadi tidak perlu kita lemes-lemes ya. Sanggup anak-anakku? Jamaah sanggup lungguh? Alhamdulillah. Lebih jauh, tindakan menghalangi kemajuan organisasi dikategorikan sebagai bahaya yang harus dihilangkan, harus dimusnahkan sesuai kaidah adororu yuzalu. Adororu yuzalu. Segala bentuk kemudaratan atau hambatan harus dihilangkan. Menghilangkan hambatan dalam organisasi, baik itu berupa manajemen yang buruk dan lain sebagainya, baik dari eksternal, gangguan eksternal juga itu sebaiknya. Wasiat ditutup dengan kalimat yang mengendarkan hati. Apa bahasa Nini Maulana Syekh di wasiat tadi terakhir? Terus beliau tanda tangani wasiatnya beliau, ayahanda al-muhib, ayahanda yang mencintai. Berarti kita di Nahdlatul Wathon digambarkan oleh Nini Maulana Syekh, kita semua ya, baik yang tua, yang muda, yang baru lahir, semua kita ini bersaudara, karena beliau melambangkan murid Nahdlatul Wathon adalah anak beliau ya. Berarti kita semua ini adalah anak beliau. Anak siapa? Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau bilang ayahanda, beliau berarti bapak kita. Tiang walaupun cucu beliau, tapi di dalam berorganisasi berarti kita ini anak. Di saat kita dianggap menjadi anak oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, berarti kita semua ini adalah harus satu. Tidak boleh terpecah belah, tidak boleh dibelah-belah oleh siapapun. Jangan termakan fitnah, jangan termakan hoak dan lain sebagainya. Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan Nahdlatul Wathon. Mari kita berlomba-lomba untuk ketaatan kita kepada guru besar kita, Nini Da Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sanggup kita? Iya. Kita ini sebagai anak sudah seharusnya taat kepada bapak. Di semua wasiat beliau, ayahanda. Tiang boleh menjadi cucu Nini Maulana Syekh, tapi di saat perjuangan di Nahdlatul Wathon, Tiang mengemban jabatan sebagai ketua umum, amanah yang berat, amanah yang luar biasa. Berarti Tiang ini anak. Ya? Paham? Ya. Kalau tidak paham nanti kita ulang pelajaran keilmuan guru-gurunya ya di kelas masing-masing. Cinta Nini Maulana Syekh kepada kita harus kita bayar dengan kewajiban kita untuk berjuang. Oleh karena itu, momentum dari hari jadi NW yang ke-73 ini adalah momentum yang tepat untuk bertanya secara jujur
Harus jujur nggih secara hati nurani kita. Sudahkah kita menjadi benihan Nahdlatul Wathon? Sudah tidak? Sudah tidak? Lemas dia. Sudah kita jadi benihan? Sudah kita menjadi putra putri beliau? Berarti harus sudah sami'na wa ata'na. Nanti kita lihat ya. Nahdlatul Wathon yang tumbuh dengan berjuang untuk kemajuan Nahdlatul Wathon, atau kita masih menjadi benihan yang tidak taat. Nauzubillahi min zalik. Sesuai dengan semboyan kita yang tadi yang sampaikan, yakin, ikhlas dan istiqomah, mari kita satukan barisan, hilangkan sekat-sekat ego pribadi. Sering tiap sampaikan di majelis dakwah Hamzah Wadi, tidak di majelis tiang. Di saat kita berorganisasi di Nahdlatul Wathon, jangan ada ego di antara kita, buang semuanya. Buang semuanya. Jangan ada ego di antara kita. Mari kita berjuang sesuai garis pimpinan, sesuai instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Wathon. Mari kita hidupkan kembali semangat Nahdlatul Wathon dari semangat pendirinya, logika yang kuat dan hati yang bersih. Lebih-lebih di saat kita berpuasa ini, semoga Allah selalu menjadikan kita kader-kader abituren, pencinta Nahdlatul Wathon yang ikhlas berjuang di Nahdlatul Wathon. Saya akan bacakan beberapa baik wasiat dari Nini Maulana Syekh yang beliau tulis di dalam buku Wasiat Renungan Masa. Aduh sayang, Nahdlatul Wathon ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Di mana? Sudah lama nih, Maulana Syekh ratusan tahun yang lalu menulis wasiat ini di Nusantara. Sekarang baru ada IKN. Siapa yang buat IKN? Siapa yang buat IKN, aku? Iya, alhamdulillah. Aduh sayang, tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsu-nafsu membakar diri. Alhamdulillah anak-anakku hafal. Aduh sayang, kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah anakku taat 1000 menurut Imam kompak selalu. Kompak nggih? Nggih jamaah nggih. Aduh sayang, organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Aduh sayang, pelintah NTB bertambah terangnya karena NW lahir padanya, berpartisipasi dengan megahnya membela agama, nusa dan bangsa. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sudah 73 tahun mengabdi dari zaman penjajahan. Pendirinya Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ikut berperang melawan penjajah pada saat itu. Baik Belanda, baik tentara nikah dan lain sebagainya. Luar biasa perjuangan Nini Maulana Syekh, ya, harus kita teladani ya. Dan bagaimana Umuna sebagai putri beliau yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari ayahanda beliau pasca meninggalnya beliau, ya, seperti yang sering Tiang bilang, dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umuna tetap setia tidak beliau kepada ayahanda beliau. Beliau sudah memberikan kita contoh kesetiaan. Kenapa kita tidak setia kepada Nahdlatul Wathon? Jadi kalau ada yang tidak setia, na'udzubillahi min zalik. Kalau ada yang tidak setia, mudah-mudahan kembali setia kepada Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kita berbuka masih lama, tapi kalau panjang juga lama-lama kita haus juga pidato ya. Iya. Cuma alhamdulillah saya pada
hari Jumat kemarin telah diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Setelah saya mendengarkan penjelasan kemarin dari beliau dengan berbagai pertimbangan situasi dan kondisi internal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan situasi global yang semakin rumit dipahami, yang semakin tidak menentu, dan dijelaskan oleh beliau, maka saya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang artinya nama organisasi Nahdlatul Wathon adalah Kebangkitan Tanah Air. Apa arti Nahdlatul Wathon? Kebangkitan tanah air. Sangat mengapresiasi segala keputusan yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto, yang beliau ambil dari ketuhanan, dari keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya menyerukan kepada seluruh warga Nahdlatul Wathon di seluruh Indonesia, baik yang hadir maupun yang secara online, untuk proaktif mendukung segala kebijakan positif Bapak Presiden dan melarang keras setiap warga Nahdlatul Wathon jangan sampai ikut-ikutan menebar fitnah atau hoak yang bisa memecah belah persatuan dan melemahkan kepercayaan kepada pimpinan tertinggi kita. Karena kami yakin dan percaya selama rakyat masih mau merawat kepercayaan dan husnuzon kepada pemimpinnya, pasti negara itu tidak akan goyah digoncang oleh badai apapun. Ya tidak? Itu perlunya kita persatuan. Sanggup? Iya. Yeah. Jadi kita di saat ada keputusan presiden baik apapun itu, insya Allah pemimpin kita, ya. Siapa kita pilih kemarin di Pilpres? Prabowo Gibran. Ya, itu pemimpin kita. Beliau berdua adalah pemimpin kita, presiden dan wakil presiden. Maka saya selaku Zainuddin kedua mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga beliau berdua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan, ya, dan selalu dibimbing untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk menjaga kita rakyat-rakyatnya. Insya Allah beliau dengan semangatnya luar biasa, insya Allah. Ya, tinggal kita doakan beliau berdua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sanggup berdoa? Iya, jangan sanggupnya aja. Saminah. Iya, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Yang nama sebagai manusia pasti ada hilaf dan salah, tapi insya Allah kalau ada kebaikan yang saya sebut baru, semata-mata itu mungkin bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita manusia di muka bumi ini, tidak ada manusia yang super, tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti mempunyai kekurangan masing-masing. Nggih, kena paham nggih? Nggih, sebentar lagi sabar-sabar, duduk sampai doa, kita berbuka ala kadarnya, nggih, yang sudah disiapkan oleh panitia dan lain sebagainya. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini di bulan suci Ramadan ini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.